percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko keren. Mendengar nama negara Belanda, tentu yang terbesit di benak kita adalah salah satu negara yang terletak di Eropa dan pernah menjajah lama bangsa kita Indonesia. Negara ini juga dulunya menjadi pembawa agama Protestan ke Indonesia yang disebarluaskan oleh VOC. Akan tetapi di abad 21 ini, siapa sangka Belanda telah berubah dari negara Protestan yang sangat kental dulunya, kini menjadi negara ateis. Belanda bahkan menjadi negara ateis pertama di Eropa. Menurut data resmi pemerintah Belanda di tahun 1879, sebanyak 62% penduduk Belanda masih menganut agama Kristen Protestan. Namun di tahun 2021, tersisa 14% saja. Bahkan populasi umat Kristen Katolik sudah jauh lebih tinggi dari Protestan, yaitu mencapai 20% dan telah melampauinya atau sekitar 3,5 juta jiwa dari 17 juta jiwa lebih penduduk Belanda. Ateis kini menjadi mayoritas di negeri kincir angin Belanda yang mencakup 58% dari penduduk. Angka yang dramatis dan memprihatinkan ini membuat banyak media memberitakan betapa kuatnya gelombang ateisme di Eropa dengan Belanda sebagai negara yang paling terdampak hingga runtuhnya iman kekristenan. Sejumlah orang bahkan berpendapat bahwa kekristenan akan lenyap di Belanda dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namun ternyata iman Kristiani masih ada harapan di negara Belanda. Ya, di tengah merosot tajamnya populasi jemaat Protestan Belanda, Gereja Katolik menjadi satu-satunya gereja yang masih memiliki pertahanan yang kuat menghadapi gelombang ateisme, bahkan harapan terakhir kekristenan Belanda. Walau di tengah situasi kehidupan beragama di Belanda yang memprihatinkan, ternyata masih ada juga loh penduduk yang beralih dan terpanggil menjadi anggota Gereja Katolik. Salah satunya datang dari generasi kaum muda Belanda yang akhir-akhir ini mulai menunjukkan tren tertarik dengan ajaran Gereja Katolik. Beberapa dari mereka yang membagikan kesaksian mereka kepada media menjadi Katolik, salah satunya keempat pemuda Belanda yang belum lama ini memutuskan berpindah menjadi Katolik. Teun Hauer salah satunya. Pemuda Belanda berumur 21 tahun ini bahkan merupakan seorang mahasiswa teologi di Universitas Teologi Protestan Amsterdam. Pada Natal 2022 yang lalu, ia akhirnya diterima masuk ke dalam pangkuan Gereja Katolik. Kekaguman akan liturgi misa Gereja Katolik menjadi salah satu alasan kuatnya terpanggil menjadi Katolik. Kik Hofman adalah seorang pemuda Belanda yang juga memutuskan menjadi Katolik. Pada 2022, ia akhirnya dibaptis menjadi Katolik di malam Paskah. Terlahir dari keluarga Protestan aliran Calvinis dan Remonstran, di gerejanya tidak terdapat tradisi baptisan bayi. Setelah dewasa, ia memutuskan menjadi agnostik, yaitu percaya kepada Tuhan namun tak memiliki agama. Suatu hari, ia melakukan eksperimen sains dan menyimpulkan bahwa alam semesta diatur sedemikian rupa dan pastinya ada Sang Pencipta di dalamnya. Sains selalu membuka pengetahuannya akan agama. Ia lalu membuka YouTube dan mulai membuka berbagai channel YouTube Kristen baik Katolik maupun Protestan. YouTube telah membuka pikirannya dan membuat ia mengenal iman Katolik hingga kagum akan pengajaran dari Santo Thomas Aquinas. Hal ini membuat Kik Hofman mulai membaca tradisi dan sejarah gereja serta tentang kepausan hingga membuat dirinya semakin yakin akan ajaran Gereja Katolik daripada Protestan. Ia lalu mengikuti katekumen dan akhirnya dibaptis di Gereja Katolik pada tahun 2022. Panggilan yang sama juga datang dari pemudi Chelsea Kuiper. Mahasiswi di Universitas Nijmegen Belanda keturunan Belgia ini terlahir dari keluarga Protestan. Akan tetapi kedua orang tuanya lalu menjadi ateis hingga ia juga menjadi ateis. Di Universitas Nijmegen lah
Chelsea menemukan Tuhan dalam iman Katolik hingga akhirnya dibaptis di malam Paskah 2023 yang lalu. Yang terakhir ada Sisko Hans, pemuda yang baru berusia 21 tahun ini melihat saudaranya yaitu Harvey memutuskan masuk ke Katolik pada 2021. Hingga ia penasaran lalu mencari tahu ajaran gereja Katolik dan menemukan Tuhan Yesus di sana di tengah gelombang ateisme di Belanda yang kuat. Ia lalu akhirnya dibaptis pada malam Paskah 2023. Sahabat Katoliko Keren, luar biasa ya, perjalanan panggilan iman dari para pemuda dan pemudi Belanda akhir-akhir ini menjadi Katolik. Semoga kiranya iman Katolik semakin bertumbuh subur di Belanda, khususnya tren panggilan menjadi Katolik terus meningkat, terlebih dari kalangan kaum muda. Serta semoga iman Katolik menjadi pembangkit bagi kekristenan yang telah memudar di Belanda. Semoga juga umat Katolik Belanda semakin bertumbuh tak hanya dalam kuantitas, tapi yang utama adalah kualitas, yaitu iman, harap, dan kasih. Katoliko Keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.